Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwati fillah, kaum muslimin dimanapun berada, a'azallahu iyyakum. Alhamdulillah, kita semua masih diberikan kesempatan Allah Subhanahu wa taala untuk memperbanyak ibadah kita, memperbanyak ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebentar lagi insyaallah kita akan sama-sama memasuki satu bulan di mana bulan ini memiliki keistimewaan, memiliki berbagai macam keutamaan, yaitu bulan Ramadan. Ikhwati fillah, a'azallahu wa iyyakum. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa bulan Ramadan adalah merupakan bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, syahrun mubarak. Yang di dalamnya terdapat banyak keistimewaan, terdapat banyak keutamaan, di mana seorang muslim yang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memasuki bulan ini memiliki banyak kesempatan untuk meraih banyak pahala dan memiliki kesempatan untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, tentunya seorang muslim jangan sampai menyia-nyiakan kesempatan yang berharga ini. Setiap muslim mesti mempersiapkan diri menyambut datangnya bulan Ramadan ini dengan penuh kesiapan. Kaum muslimin dimanapun berada, a'azallahu wa iyyakum. Di antara persiapan yang harus ada, yang harus dimiliki oleh kita sebagai orang-orang muslim, sebagaimana ini juga dicontohkan oleh para salafus salih, adalah kita membersihkan diri kita, membersihkan jiwa kita dari berbagai macam dosa. Kita mesti bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita mesti bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, membersihkan diri dari noda dan dosa sebelum kita memasuki bulan Ramadan ini? Khadifillah, sebenarnya berkaitan dengan taubat, berkaitan dengan membersihkan diri, mensucikan diri adalah sudah menjadi kewajiban kita kapanpun, bukan hanya ketika mau masuk bulan Ramadan saja. Akan tetapi ketika kita hendak memasuki bulan Ramadan, ini lebih tertuntut lagi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nafsi wa ma sawwaha, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha." Demi jiwa dan yang telah menyempurnakan jiwa itu. Sungguh beruntung orang
yang membersihkan jiwanya, dan sungguh merugi orang yang mengotori jiwanya. Oleh sebab itu, berkaitan dengan mensucikan diri, membersihkan jiwa adalah sesuatu yang sangat utama dan menjadi sebuah tuntutan. Lalu apa kaitannya antara membersihkan diri dengan bulan puasa? Sebagaimana dalam mukadimah tadi disampaikan bahwa bulan puasa ini adalah merupakan sebuah momentum bagi kita untuk meraih banyak pahala dan untuk diampuninya dosa-dosa kita. Karena di dalamnya banyak sekali berbagai macam ketaatan yang kita lakukan, dan Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala setiap amal yang kita lakukan pada bulan tersebut. Puasa misalnya, puasa adalah merupakan salah satu bentuk ibadah yang luar biasa pahalanya. Allah Subhanahu wa taala sampai mengaitkan pahala ibadah ini dengan dirinya secara langsung. Tidak membatasi dengan angka-angka tertentu. Kalau misalnya ibadah yang lain dikatakan 10 kali lipat, atau 100 kali lipat, atau 700 kali lipat. Akan tapi berkaitan dengan ibadah puasa, dikatakan itu adalah untukku dan akulah yang akan membalasnya. Akan dikatakan bahwa pahala orang yang berpuasa itu seperti orang yang bersabar, yaitu bighairi hisab. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang bersabar itu akan disempurnakan pahalanya tanpa hisab. Artinya tanpa ada ukuran tertentu. Ini merupakan sebuah keistimewaan yang Allah berikan berkaitan dengan masalah puasa ini. Selain itu juga bahwa puasa merupakan salah satu sebab diampuninya dosa kita. Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Siapa yang berpuasa pada Ramadan dengan iman dan ihtisab, maka diampunkan baginya dosanya. Begitu juga berkaitan dengan ibadah yang lainnya. Di sana ada salat tarawih, qiyamul Ramadan. Maka pahalanya sangat luar biasa. Itu juga merupakan sebab diampuni dosa. Kemudian di dalam bulan Ramadan ada satu malam yang nilai ibadah, nilai amal yang dilakukan di dalamnya lebih utama, lebih baik daripada 1000 bulan. Yaitu Lailatul Qadar. Itu juga merupakan salah satu di antara sebab diampuninya dosa. Maka bagi orang yang ingin benar-benar memanfaatkan kesempatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini, mesti ia memiliki jiwa yang suci, jiwa yang bersih. Kenapa? Karena ini akan menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepadanya. Berbeda dengan seseorang yang dia jiwanya kotor, banyak melakukan perbuatan dosa, ia tidak membersihkan jiwanya, tidak membersihkan hatinya, maka ini akan sulit baginya, akan berat baginya untuk melaksanakan ketaatan-ketaatan tersebut. Ya, akan berat melaksanakan puasa, berat melaksanakan qiyamul Ramadan, berat untuk melakukan tilawah Al-Quran dan amalan-amalan yang lainnya. Ibnu Mas'ud radhiyallahu an pernah ditanya tentang sesuatu yang, atau pernah mendapatkan curhatan dari seseorang bahwa dia kesulitan untuk melakukan ibadah, melakukan ketaatan. Apa kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu an? Beliau mengatakan, aq'adatka dzunubuka, yang menjadikan kamu tidak bisa bangkit, tidak bisa bangun untuk beribadah adalah dosa-dosa kamu. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala juga sama, pernah mendapatkan curhatan dari seseorang
di mana ia mengatakan, aku ingin bangun malam, aku sudah persiapkan segalanya, tapi aku tidak bangun. Apa kata Imam Hasan Al-Basri? Qayyadatka zunubuka, engkau terikat dengan dosa-dosa kamu. Oleh sebab itu ikhwafillah, kaum muslimin azallahu iyyakum, di antara modal yang sangat besar, modal yang utama ketika kita memasuki bulan Ramadan adalah dengan membersihkan jiwa kita, dengan membersihkan hati kita, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan shadiqah, dengan taubat yang sesungguh-sungguhnya. Agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan, memberikan taufiknya kepada kita sehingga kita dapat melakukan berbagai macam amalan di bulan Ramadan ini, dan dengan amalan-amalan tersebut kita mendapatkan pahala yang sangat banyak, dan dengan amalan-amalan tersebut dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain kita juga mempersiapkan berkaitan dengan ilmu, hukum-hukum tentang puasa, adab-adab berpuasa. Selain kita juga mempersiapkan fisik kita, maka berkaitan dengan jiwa kita, hati kita, ini sangat penting untuk kita meraih keberkahan di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita ke bulan Ramadan dan memberikan kemudahan dan taufiknya agar kita senantiasa menjalankan berbagai macam amalan ketaatan di bulan Ramadan ini, sehingga kita bisa meraih pahala yang sebanyak-banyaknya, dan mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.